Ibu-ibu ini kecewa karena tidak mendapatkan kupon untuk membeli paket minyak goreng dan gula pasir di pasar murah yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, hanya warga yang sudah membeli kupon seharga Rp55.000 yang bisa mendapatkan 2 liter minyak goreng serta 1 kilogram gula pasir. Pasar murah ini digelar DPD FPPI Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Menurut sejumlah ibu-ibu, harga yang diberikan untuk beberapa kebutuhan pokok masih terbilang mahal dan sama dengan harga jual di pasar-pasar tradisional. Mahal bagi saya, karena itu bukan pasar murah namanya. Pasar mahal? Iya, pasar mahal. Bu, Bukan pasar murah. kan ada kuponnya. Bagaimana tadi? Kalau masalah kupon, jangan ditentukan masalah kupon. Karena kita masyarakat mau minyak. Butuh minyak. Dan kedua, kalau memang membutuhkan kupon, bagaimana melelain kalau kehabisan kupon lagi? Yang tadi dikerumuni oleh warga karena Bulog. Jadi sebenarnya Bulog itu menjual produknya sendiri ya, dan dia menjual harga dengan pasar karena minyaknya minyak mahal. Bukan. Pasar murah digelar selama 3 hari dengan menyediakan 450 paket sembako berupa minyak goreng dan gula pasir. Dua maling sepeda motor ini tidak berdaya setelah diamuk warga Desa Lerpak saat tertangkap membawa kabur sepeda motor warga di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya tertangkap setelah terjatuh dari motor curian saat berusaha kabur. Keduanya bahkan dikalungi ban bekas dan hampir dibakar warga. Aksi brutal ini berhasil digagalkan setelah salah seorang tokoh masyarakat setempat menenangkan warga. Warga kemudian membawa seorang pelaku ke kantor polisi terdekat, sementara pelaku lainnya dibawa ke rumah sakit karena sempat tidak sadarkan diri akibat main hakim sendiri. Dari catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis kasus yang sama. Ya, informasi di TKP memang sempat akan dibakar pelaku tersebut, namun alhamdulillah berkat tokoh dari masyarakat di desa setempat dapat diredam amuk massa tersebut sehingga pelaku tersebut dapat kita selamatkan dan kita. Kedua tersangka dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Misteri kematian karyawati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah terungkap. Wanita tersebut menjadi korban begal 3 remaja yang awalnya mencari lawan tawuran. Ya pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya Pram Sanjaya. Pemirsa, 3 remaja kawanan begal yang beraksi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat ditangkap. Sejumlah senjata tajam dan motor pelaku yang digunakan saat beraksi disita. Aparat Jatan Ras Polres Jakarta Barat mengolah tempat kejadian perkara aksi begal sadis di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pemotor kehilangan motor dan barang berharganya yang dirampas pelaku. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku dan 1 lagi masih buron. Polisi menyita senjata tajam, motor, dan barang berharga korban yang dirampas pelaku. Begal atau 365 ya, pencurian dengan kekerasan. Kita mengamankan 3 pelaku, pelakunya ada 4, tapi yang kita amankan 3, satunya DPO. Kemudian kita amankannya adalah malam hari, jadi setelah 14 jam kejadian, kita berhasil mengamankan pelakunya 3 orang. Sebelumnya, seorang pemotor dibegal 4 orang. Korban dipepet pelaku menggunakan 2 motor saat melintas seorang diri.
Tidak hanya merampas barang berharga, pelaku juga menganiaya korban hingga membuat korban kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara ketiga pelaku yang tertangkap kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Barat dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sebuah minibus melaju dari arah Jalan Selat Panjang menuju Jalan Bogor berpapasan dengan pengemudi ojek online dari arah berlawanan. Nyaris tertabrak, pengemudi ojek online memukul mobil yang melintas di Jalan Selat Panjang, Medan Kota, Sumatera Utara. Pengemudi minibus pun turun lalu memarahi pengemudi ojek online. Tiba-tiba salah satu rekan pengemudi ojek online datang dan menganiaya pengemudi mobil. Aksi penganiayaan yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial. Diduga penganiayaan dipicu lantaran pengemudi ojol salah jalan dan tak terima dimarahi oleh pengemudi mobil. Pas saya duduk sini, tengok ada orang berkelahi di situ, Bang. Habis itu saya datang lah. Habis itu saya pisahin. Tengok yang bawa kendaraan mobil itu udah dipukul sama orang yang di sini. Kok luka, Bang? Tengok ada memar di sini pengendara sama. Pasca kejadian tersebut, pengemudi mobil melaporkan penganiayaan terhadap dirinya ke Polsek Medan Kota. Ya, pemirsa, misteri karyawati tewas bersimbah darah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terungkap. Wanita tersebut menjadi korban begal 3 remaja yang awalnya mencari lawan tawuran. 2 pelaku tertangkap dan 1 lagi masih diburu polisi. Polda Metro Jaya menunjukkan 1 dari 2 begal sadis yang menewaskan seorang karyawati di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 pelaku tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. 2 pelaku dan 1 yang masih buron awalnya berniat mencari lawan tawuran, namun dibubarkan polisi. Karena gagal tawuran, ketiga pelaku akhirnya mencari sasaran untuk dibegal hingga melihat korban yang jalan sendirian sekitar pukul 5.30 pagi. Korban dianiaya dengan senjata tajam lantaran melawan dan berteriak. Hal ini membuat pelaku panik dan kabur tanpa sempat mengambil barang berharga korban. Polisi menyita senjata tajam dan ponsel milik pelaku. Kawanan pelaku ini diketahui merupakan penjahat kambuhan yang sering beraksi di wilayah Kabupaten Bekasi dan sudah pernah mendapatkan 5 motor hasil begal. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka N dan tersangka MR berputar-putar menggunakan sepeda motor Beat ya, warna hitam untuk mencari musuh untuk diajak tawuran ya, namun gagal karena ada kegiatan preventif dari patroli presisi. Kemudian 5.30 tersangka ML sebagai joki mengarahkan jalan ke tempat TKP ini. Dan ada niatan untuk melakukan curas atau begal terhadap korban yang sedang berjalan. Karena korban dipepet tasnya saat itu pagi hari karena korban melawan, sehingga tersangka langsung melukai korban. Utama N ini yang melukai korban, menggunakan celurit ke arah tubuh korban. Sedangkan tersangka AS alias Tile turut serta membantu tersangka N melakukan perbuatan tersebut. Setelah korban berteriak minta tolong, pelaku panik sehingga pelaku melarikan diri tanpa berhasil mengambil barang-barang milik korban. Sebelumnya warga kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita muda di tengah jalan Gang Kipelo. Saat ditemukan, jasad bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di dadanya. Korban bernama Iska Nurrohma asal Kebumen, Jawa Tengah yang bekerja sebagai karyawati sebuah perusahaan. Korban dianiaya saat hendak berangkat bekerja dan berjalan sendirian saat situasi kampung masih sepi karena masih pagi. Sementara itu, pemirsa, sesosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan di pinggir jalan lintas Jogja Solo sekitar jembatan Jabang Bayi, Klaten, Jawa Tengah. Kondisi jasad sudah membengkak dan nyaris tanpa busana. Warga berkumpul di pinggir jalan lintas Jogja Solo, Desa Dukuh, Klaten, menyaksikan polisi mengevakuasi sesosok jasad wanita di bawah jembatan Jabang Bayi.
Jasad wanita tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi membengkak dan nyaris tanpa busana dengan sejumlah luka lebam di tubuh. Awalnya korban ditemukan seorang pencari rumput yang curiga dengan aroma tidak sedap di sekitar lokasi dan langsung melapor ke warga dan diteruskan ke polisi. Cuma lihat mengkurap, terus cuma pakai celana dalam tok. Perempuan laki-laki? Perempuan. Dan udah membusuk. Udah membusuk ya? Kepalanya sudah nggak bisa dikenali wajahnya. Wajahnya nggak. Oh, nggak bisa dikenali. Kalau cincinnya perempuan, ya umur sekitar 30-an. Itu kondisinya temukan tidak pakai baju atau gimana, Pak? Kondisi hanya baju celana di bawah. Ada luka-luka, Pak? Kalau sesuai pemeriksaan dokter tidak ada indikasi pemukulan, itu enggak, enggak. Dengan kondisi hujan deras, jasad wanita tanpa identitas ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten untuk diotopsi. Polres Klaten mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polsek Delanggu atau ke Polres Klaten. Ya, pemirsa, Februari lalu, misteri jasad wanita dalam karung yang terkubur di Rawabungo, Jambi telah terungkap. Korban ternyata meregang nyawa di tangan kakak kandungnya yang menyimpan dendam karena kerap dihina dan dimaki. Tim petir Satreskrim Polres Bungo Jambi menangkap Ridwansah, pembunuh Intan Sarinah, wanita 50 tahun, yang jasadnya ditemukan dalam karung dan terkubur di rawa Desa Siskaper, Bungo, Jambi. Pelaku dibekuk tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah kebun di Kabupaten Merangin, Jambi, dan langsung digelandang ke Polres Bungo. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya didasari sakit hati dan dendam lantaran kerap dimaki dan dihina oleh korban yang merupakan adik kandungnya. Tenggangan salah apa? Masalah pembersihan rumah, pekarangan rumah. Bapak, korban itu siapa gitu, Pak? Adik, menantu, mertua atau siapa? Adik. Adik apa? Adik kandung, adik? Adik kandung. Sebelum cok apa gitu? Bagaimana, Pak? Dibacok. Mana dibacoknya? Di leher. Di leher itu saat itu korban lagi apa? Sedang jalan. Jalan? Udah tuh Bapak timbun? Iya. Timbun di rawa itu ya? Masuk karung dulu? Iya. Sementara itu dari hasil pemeriksaan, korban yang saat itu jalan sendirian ke rumah saudara diadang pelaku dan dianiaya dengan sadis hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, jasadnya dimasukkan ke karung dan ditenggelamkan di rawa dekat rumah saudaranya. Ini adalah suatu pembunuhan berencana yang cukup sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Dan dari hal tersebut, kemudian jenazah pun juga tidak berbusana. Mereka ini sering bercekcok, kemudian sering mengeluarkan kata-kata kurang etis dan kurang sopan karena dia merasa kakak. Kemudian akumulasi dari sakit hati tersebut ditambah sang kakak ini mencurigai adiknya sering keluar dengan laki-laki lain karena adiknya ini statusnya janda. Dari tangan pelaku disita satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban hingga tewas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria 58 tahun ini harus mendekam di sel tahanan Polres Bungo. Ia harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, warga desa Siskaper, Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi gempar dengan penemuan jasad wanita dalam karung yang tenggelam di dasar rawa. Saat dievakuasi, kondisi jasad sudah mengenaskan karena lama terendam di dalam air. Korban diketahui bernama Intan Sarinah, 50 tahun, warga desa Kurnia, Kenagarian, Koto Solo, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Korban awalnya dilaporkan menghilang usai berpamitan ke rumah saudara di Bungo. Setelah melakukan pencarian, adik korban mengaku memiliki firasat jika sang kakak ada di sekitar rumah saudaranya di desa Siskaper. Firasat tersebut terbukti benar setelah warga melihat bentuk seperti kaki yang mengambang di rawa. Dari hasil otopsi, korban meregang nyawa akibat dianiaya menggunakan senjata tajam di sekujur tubuh.
Ya pemirsa, di Bogor, Jawa Barat, seorang wanita tewas dibunuh kekasihnya yang sakit hati usai bercinta. Jasad korban dimasukkan ke kardus lalu dibuang di pinggir jalan di wilayah Cibinong. Polisi akhirnya mengungkap misteri penemuan mayat wanita dalam kardus yang terjadi di Karadenan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Diketahui korban bernama Siti Nur Hikmah, seorang asisten rumah tangga asal Parigi, Kota Bogor. Korban dibunuh teman pria yang dikenalnya via media sosial berinisial AS. Kejadian berawal saat pelaku yang cemburu ketika mengetahui korban kerap berkomunikasi dengan pria lain melalui aplikasi percakapan di ponselnya. Pelaku pun mengajak korban untuk bertemu di rumah kontrakannya. Saat bertemu, pelaku ajak korban berhubungan badan lalu membekapnya dengan bantal hingga tewas kehabisan nafas. Bermaksud akan mengubur korban namun khawatir aksinya diketahui pemilik kontrakan. Akhirnya pelaku membungkus korban dengan kardus serta plastik hitam dan membuangnya di pinggir jalan Karadenan Cibinong, Bogor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Hubungan pelaku dengan korban, mereka adalah pacaran, kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh temannya, teman si korban yang sebagian besar ada. Sebelumnya warga Karadenan Cibinong, Bogor digegerkan dengan penemuan mayat wanita dalam kardus. Korban dibunuh di tempat lain sebelum akhirnya dibuang di lokasi. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemirsa, cemburu dan menuduh ada hubungan dengan pria lain. Seorang pelajar SMA tega membunuh kekasihnya. Korban ditenggelamkan di kubangan air usai berhubungan badan. NSB, pelajar SMA ini ditangkap lantaran membunuh kekasihnya Imel, wanita 20 tahun di Desa Araskabu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang masih berusia 16 tahun itu tega membunuh korban lantaran cemburu dan menuduh korban menjalin hubungan dengan pria lain. Awalnya korban dan pelaku bertemu di sebuah lokasi. Usai berhubungan, pelaku mendorong korban ke kubangan air dan menenggelamkannya. Korban yang berusaha melawan akhirnya meregang nyawa karena kehabisan nafas. Selama perjalanan terjadilah cekcok antara korban dengan pelaku, yang mana pelaku cemburu terhadap korban, menganggap si korban ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Meski masih di bawah umur, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Deli Serdang. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya jasad Imel 20 tahun ditemukan warga mengambang di kubangan air areal persawahan Dusun Masjid, Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan, wanita ini ternyata dibunuh kekasihnya yang berusia lebih muda dan baru menjalin hubungan 1 bulan usai berkenalan di media sosial. Ya pemirsa, kawanan begal sangat meresahkan. Seperti di Bekasi tadi pemirsa, seorang karyawati yang hendak bekerja menjadi sasaran begal sadis. Ironisnya, para pelaku masih di bawah umur yang masa mudanya akan dihabiskan di balik jeruji besi penjara. Seharusnya, patroli rutin polisi bisa mencegah kejahatan di jalanan dan lingkungan masyarakat. Dan peran serta orang tua dan guru agar para remaja tidak salah langkah menjadi pelaku kriminal. Selanjutnya pemirsa, pemerkosa gadis 13 tahun dengan modus tanya alamat ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.